Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek hasil kerja saya mata kuliah elektronika, yaitu sensor monitoring suhu dan luapan tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Habibi Muhammadi dari kelas TPA dengan NIM 2017 10 20 10 42. Ini saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya proyek ini didasari oleh masalah klasik di dunia pertanian, di mana pemantauan kondisi tanah seperti suhu dan luapan mayoritas masih dilakukan secara manual dan hanya berdasarkan perkiraan visual. Metode konvensional seperti ini memiliki tingkat akurasi yang rendah sehingga sering memicu kesalahan manajemen pengairan seperti kekeringan atau justru kelebihan air yang bisa merusak akar. Di era modern, penerapan teknologi precision agriculture atau pertanian presisi menjadi solusi mutakhir. Dengan memanfaatkan microcontroller Arduino, kita dapat memetakan kondisi mikro 5 tanah secara otomatis dan akurat. Selanjutnya kita ke tujuan proyek yang saya buat ini, yaitu untuk merancang sistem monitoring yang mampu membaca suhu udara lewat sensor THT11 serta kelembapan tanah melalui sensor analog secara real time. Yang kedua, membangun kendali dual mode, yaitu otomatis menggunakan indikator LED dan buzzer sebagai pengeringatan dini mode manual melakukan instruksi komputer. Yang ketiga, menyediakan keluaran data yang terstruktur dalam format JSON agar siap diintegrasikan dalam platform IoT di masa depan. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan untuk proyek saya, yaitu saya memasukkan 4 library, yaitu Wire dan Liquid Crystal I2C digunakan untuk mengontrol komunikasi I2C pada layar LCD. Yang selanjutnya ada THT digunakan untuk memproses pembacaan sensor udara, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu Arduino JSON berfungsi untuk memformat data sensor menjadi teks digital. Saya juga mendefinisikan pin sensor THT11 dihubungkan ke pin D4 atau digital 4, sensor kemapan tanah di analog 0, LED hijau dan biru di pin D8 dan D10 serta buzzer di pin D12. Kita juga buat variabel batas kering dengan nilai 300 sebagai ambang batas kalibrasi tanah serta variabel mode auto dengan nilai awal true atau aktif. Di sini selanjutnya masuk ke fungsi void setup. Bagian ini hanya dieksekusi satu kali saat microcontroller pertama kali mendapat daya. Di sini kita membuka jalur komunikasi serial dengan komputer pada kecepatan 9600 bps lalu mengaktifkan sensor THT. Tujuannya kita mengatur pin-pin LED dan buzzer agar bertindak sebagai output layar LCD, kemudian inisialisasi dan menyalakan backlight untuk menampilkan pesan sambutan part farming system ready selama 2 detik sebelum layarnya dibersihkan. Di akhir fungsi setup, sistem mencetak daftar perintah kontrol ke serial monitor, yaitu ada auto, yaitu A, untuk M itu manual, K itu kering, dan P itu basah. Selanjutnya kita masuk ke void loop yang mengeksekusi program secara berulang terus-menerus. Di awal loop, sistem langsung membaca suhu udara aktual dan nilai analog dari sensor pengamatan tanah. Kemudian masuk ke blok perintah serial atau serial command. Jika ada data masuk dari laptop dan kita mengetik A, maka masuk ke mode otomatis. Untuk kita lanjut ke kalau mengetik M, maka merubah ke mode manual. Jika kita berada di mode manual, logika sensor akan dinonaktifkan secara total. Pengguna memegang kendali penuh. Jika mengetik K, akan menyalakan LED biru dan buzzer secara paksa untuk simulasi kondisi kering. Sedangkan mengetik B akan mematikan LED biru dan menyalakan LED hijau dan untuk simulasi kondisi basah. Dan mengaktifkan LED biru dan buzzer akan menyalakan alarm frekuensi 1000 Hz. Namun jika nilai sensor dianggap sama dengan atau kurang dari 300, maka dianggap basah. Sistem akan mengubah status menjadi basah, mematikan LED biru, menyalakan LED hijau, dan mematikan alarm buzzer menggunakan perintah non-newton. Nah, di bagian akhir ada data dikirim ke dua komponen output, yaitu pertama ke layar LCD 16x2 secara real time. Baris akan menampilkan suhu dan inisial mode yang aktif, sedangkan baris bawah menampilkan nilai mentah sensor tanah beserta teks status kondisinya. Yang selanjutnya ada JSON. Untuk kebutuhan integritas IoT, data mode suhu dan nilai tanah dan status tanah dibungkus dalam format teks JSON menggunakan statistik JSON dokumen 200. Lalu dikirim secara serial ke komputer menggunakan fungsi serialize JSON. Seluruh rangkaian proses pembacaan dan pengiriman data ini diberikan jeda waktu atau delay selama 1 detik sebelum mengulang kembali ke atas. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.